Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SD 1 Putrang, yang saya banggakan rekan guru sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah kelas ini. Adapun kegiatan kita hari ini adalah menerapkan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Rostia. Perkenalkan, saya Ibu Eka Sugiarti selaku moderator kita hari ini. Adapun rangkaian kegiatan kita hari ini adalah satu pembukaan, yang kedua presentasi diseminasi dari CGP, dan selanjutnya penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala UPT SD 172 Pingrang. Kepada Bapak, disilakan yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu rekan pendiri UPT SD 172 Pingrang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan dayanya, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul seperti rangka diseminasi yang sebentar dibawakan oleh rekan kita. Jadi saya selaku kepala sekolah terima kasih sekali, bahkan saya bangga karena adanya rekan kita yang lulus sebagai CGP angkatan ke-9. Angkatan 10 ada lagi yang menyusul. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan guru ini berikutnya masuk semua untuk sebagai guru penggerak. Itulah sebabnya saya merasa bangga karena adanya teman kita yang lolos di angkatan ke-9. Rekan kita ini yang lolos sebagai guru penggerak. Ya, agar di sekolah kita ini sudah ada yang menggerakkan baik guru, siswa maupun masyarakat. Ya, jadi tidak semata-mata ide saya selaku kepala sekolah, tapi adanya rekan guru kita yang lolos, tentu dialah yang sebentar membantu saya, membantu untuk menggerakkan apa kira-kira yang kita lakukan di sekolah kita ini ke depan. Jadi itulah tujuan pemerintah kita. Bagaimana caranya meningkatkan mutu pendidikan. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak jenuh-jenuhnya mendaftarkan diri selaku guru penggerak. Jadi harapan saya ke depan semua guru yang ada di SD 172 Pingrang ini lolos jadi guru penggerak. Saya kira cukup sekian. Jika memang ada yang perlu dibenahi, saya kira rekan-rekan yang lain bisa membantu terus untuk memuluskan atau melancarkan kegiatannya setiap ada kegiatan yang dilaksanakan. Jadi harapan saya ke depan tidak ada istilah kendala setelah lolos calon guru penggerak ke depan. Saya kira cukup sekian dengan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya dan semoga harapan dari doa Bapak untuk kita semua dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa merasakan sukacita menjadi dan kebahagiaan menjadi calon guru penggerak tingkatan 10 dan 11. Cara selanjutnya adalah diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Olsia. Beliau disilakan yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN 125, yang saya hormati rekan-rekan pendidik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberikan nikmat umur yang panjang untuk menghadiri kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di UPT SDN nomor 172 Pindrang. Ini adalah salah satu kegiatan atau tugas bagi setiap CGP pada angkatan 9. Di sini Pak, saya mau presentasikan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oh ya, Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kegiatan ini adalah satu, menerapkan strategi disiplin budaya positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman yang berpihak kepada murid. Kemudian tujuan yang kedua, menumbuhkan karakter dan keseharian seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, disiplin, toleransi, dan saling menghargai antar warga sekolah. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong terciptanya budaya kolaborasi. Yang keempat, memupuk budaya senang belajar. Baik, selanjutnya kita hubungkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tetapi sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau dari diri sendiri, kita harus mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka di sini dituntut penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Selanjutnya, materi ini pada kegiatan ini adalah satu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan keenam, segitiga restitusi. Materi ini yang akan saya paparkan Pak di sini Bapak Ibu dengan singkat 1 jam karena itu memang waktu yang diberikan di LMS. Jadi setiap CGP itu memaparkan materinya selama 1 jam durasinya. Nah, baik. Di sini pertanyaan pematik. Sebelum saya paparkan materinya, ada pertanyaan atau pertanyaan pemandu sebelum saya paparkan. Dan di sini Bapak Ibu, pertanyaannya itu setuju atau tidak setuju. Pertama, apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya, alasannya, ya. Menurut saya, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Untuk mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman saja. Banyak hal-hal yang harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru untuk mendisiplinkan seorang anak.
Jadi ini contoh kecilnya misalnya keseharian ketepatan waktu dalam tiba di sekolah. Jadi untuk mendisiplinkan anak, kita mulai dari diri kita sendiri dulu dengan datang tepat waktu. Hukuman dapat mungkin hukuman begini, ketika ada siswa peserta didik yang terlambat terkait dengan jam datang ke sekolah, itu tidak harus langsung diberi hukuman. Saya kira mungkin bisa diberi kan ada itu tata tertib dalam kelas, dan datang jam berapa. Di situ dimulai dari memberitahukan peserta didik bahwa jam datang sekolah jam 7.30, jam pulang jam 12.05 misalnya. Ketika ada anak-anak yang terlambat, itu tidak harus langsung diberi hukuman. Kita harus mendengarkan dulu dari peserta didik kenapa datang terlambat. Setelah itu baru diberi peringatan lah. Tapi dari situ peserta didik akan belajar untuk tidak terlambat lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Kita lanjutkan pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, Pak? Setuju. Tapi, Pak. Alasannya, Pak? Saya nyatakan di sini bahwa setuju jika ada siswa yang melanggar atau tidak mematuhi aturan tata tertib sekolah, maka wajib diberikan suatu hukuman ringan. Istilahnya hukuman ringan, bukan hukuman fisik. Jadi nanti kita dituntut balik jika diberikan hukuman fisik. Tapi kalau diberikan hukuman ringan seperti diberikan membaca, atau diberikan tugas untuk menyapu di luar, yang penting dilihat situasinya. Jangan pada saat yang jam 12 baru disuruh anak keluar memungut sampah, itu dapat menimbulkan suatu penyakit. Itulah sebabnya saya katakan setuju jika diberikan hukuman positif, tapi bukan hukuman fisik. Jadi terima kasih banyak, Bu. Jadi kalau Bapak Kepala Sekolah setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Pertanyaan berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada alasannya? Mina, bisa berikan alasan? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang saya setuju, karena dengan memberi penghargaan, anak-anak bisa lebih giat lagi. Maksudnya yang tidak mendapat penghargaan lebih ingin supaya diberi penghargaan juga. Penghargaan berupa bisa tepuk tangan atau memberi bintang, meletakkan bintang di bajunya, ketika bintang begitu. Supaya sengaja ini penghargaan dari ibu, anak-anak bisa bangga kalau dapat penghargaan dari ibu di dalam ibu gurunya. Itu penghargaan untuk anak, dan anak memberi rasa bangga kepada anak. Makanya saya setuju kalau memberi penghargaan kepada anak. Ya, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Mirna atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, baik. Di sini pada pertanyaan ini akan terjawab pada
pemaparan materi selanjutnya, Pak. Kita akan mengetahui apakah dengan memberikan hukuman dan penghargaan itu dapat mendisiplinkan anak. Jawab nanti melalui paradigma perubahan. Kita lihat di sini selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru yang ada hubungannya tadi hukuman dengan penghargaan. Selanjutnya paradigma perubahan. Kita lakukan mencoba mencari pasangan teman. Carilah pasangan A, Bapak Ibu, carilah pasangan ada A dan B. Anda dan teman Anda. Kemudian si A ini mengepal salah satu tangannya. Salah satu tangannya dan membayangkan telah menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangannya. Di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga. Si A dulu yang mengepal tangannya. Silakan Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Siapa? Saya. Di sini yang si A dulu mengepal tangannya. Si A. Siapa yang si A dan siapa yang si B? Kemudian kata kuncinya di sini di kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga buat kehidupan kita. Buat kehidupan kita. Kemudian si B ini mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan si A. Dengan menghardik, marah, atau bahkan biasa merayu atau membujuk. Menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu kepalan tangannya. Pokoknya mau marah, mau dimarahi. Apakah ya ini ya kepalan tangannya. Kemudian si B juga bisa menutup kembali, bisa berubah jadi si A. Artinya dia ya lagi yang kepal tangannya. Dengan kata kunci di kepalan tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga buat kehidupannya. Itu kata kuncinya Pak, Bapak Ibu. Ya, jadi yang si A dan si B ini berbalik lagi menghardika atau merayu supaya dibuka itu kepalan tangannya. Atau bisa dengan menawarkan sesuatu dan ada uangku sebegini, buka itu kepalan tangannya. Ada ke 100. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah melakukan percobaan apa yang terjadi? Apakah si A dan si B membuka kepalan tangannya? Tidak. Mengapa? Mengapa tidak dibuka? Baik. Apakah si A dan si B menutup kepalan tangannya? Ya, oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Diri kita sendiri. Baik. Selanjutnya, jawabannya tentu kita sendiri. Ini jawabannya. Yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka dan menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan hukuman dan penghargaan. Jadi, maksud dari pertanyaan pemantik tadi itu tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Mau penghargaan apapun, mau hukuman apapun akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini maksud dari pertanyaan pemantik kita yang tadi. Baik, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol, artinya pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah, perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ilusi guru dapat mengontrol murid, karena sejatinya yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif
dan bermanfaat seperti masalah penghargaan tadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, menguatkan karakter. Artinya begini, adakah yang namanya kritikan membangun? Bisa berikan kritikan membangun, tetapi walaupun itu ada di situ pernyataan kritikan membangun, tapi ujung-ujungnya kita yang dikritik pasti merasa kayak tersinggung, Pak. Ya, betul. Kayak ada rasa perasaan sedih. Jadi yang namanya ini ilusi bahwa kritik itu membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter, itu ilusi semua. Kemudian ilusi guru atau orang dewasa dapat memaksa. Jadi ilusi itu bahwa guru itu dapat memaksa anak-anaknya, murid-muridnya, atau orang dewasa dapat memaksa. Itu ilusi. Sejatinya yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Betul sekali. Apalagi guru kelas 1 katanya. Baik, selanjutnya ini. Baik, selanjutnya ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon itu dinyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama-sama. Tetapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang itu berbeda kebutuhannya. Tetapi pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Inilah yang kita mau mengubah paradigma cara pandang kita, cara berpikir kita tentang sesuatu. Kemudian di sini pernyataan pada stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Disinilah mengubah paradigma atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Kemudian, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Tetapi di sini di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya kalau stimulus respon itu menang kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikirnya itu menang. Itulah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini pasti kita sudah biasa dengar Bapak Ibu apa itu disiplin. Ya, sudah sering kita dengar apa itu disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada diri kita sendiri, disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Inilah disiplin positif. Artinya tanpa imbalan di sini atau penghargaan, reward biasa diberikan kayak saya jujur sebelum ini Pak, Bapak Ibu, saya biasa memberikan penghargaan di kelas saya. Setiap kalau misalkan ada anak-anak saya yang mendapatkan nilai tertinggi, saya memang memberikan motivasi itu. Tapi setelah saya teori ini, ternyata ini tidak baik untuk anak-anak. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik, memotivasi dari dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi motivasi dari dalam sebenarnya yang harus kita berikan kepada peserta didik atau murid. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini yang bersifat universal ini dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ada profil pelajar Pancasila, kemudian primary years program dan keterampilan hidup. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati.
Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu orang berperilaku dengan cara yang lebih positif. Jadi ini ada tiga teori motivasi perilaku manusia menurut Dian Goseng. Di sini ada 3 motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan kita datang di sekolah ini, misalkan kita datang atau ada siswa itu yang datang ke sekolah itu cepat datang ke sekolah karena sebenarnya cuma tidak nyaman, menghindari hukuman saja, bukan dari dalam. Kemudian di sini untuk mendapatkan imbalan, dapat imbalan atau penghargaan dari gurunya. Oh iya, rajin sekali nih anak gue. Nah, itu kan termasuk penghargaan. Tetapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu yang lebih bagus. Artinya dia datang rajin ke sekolah itu tepat waktu, bukan karena adanya hukuman, bukan karena hukuman atau karena mau mendapatkan imbalan. Seperti saja kita dengan ibu guru, kita datang di sekolah itu bukan karena kita merasa tidak nyaman dengan atasan atau merasa mau dipuji dengan atasan, kita cepat datang. Tetapi kita datang di sekolah ini tepat waktu karena memang ada tanggung jawab kita di situ. Bukan karena kita mau dapat penghargaan atau imbalan dari seseorang. Nah, selanjutnya hukuman. Di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau pada hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya aturan yang dibuat itu pada saat kita buat aturan tidak melibatkan murid. Dan di sini bersifat satu arah. Karena kita saja yang buat, tidak meminta pendapat dari murid-murid. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis, seperti Bapak tadi bilang, bisa diberikan kalau seperti memberi hukuman positif ya Pak. Itu. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati, seperti yang sudah saya terapkan di kelas itu ada namanya kesepakatan kelas, anak-anak sendiri yang menyampaikan di kelas kita ini harusnya seperti apa. Jadi anak-anak itu masing-masing berpendapat dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan yang kita buat di kelas. Yang itu yang dimaksud dengan terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, di sini sikap guru selalu memonitor murid. Nah, tetap kita memonitor murid di sini. Kemudian pada tahap restitusi ini yang harus sebenarnya kita terapkan di kelas atau di sekolah. Seperti yang Ibu Reni tadi sampaikan, kalau ada anak-anak yang melanggar, itu tidak boleh langsung diberi hukuman. Tetapi kita berikan dulu anak-anak itu mengeluarkan pendapatnya. Seperti tadi ya Bu Reni, tidak boleh kita langsung, kita harus memberikan dulu pemahaman, kenapa dia terlambat, misalkan itu tahu aturannya di sini apa. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini ada ceritanya kayak diskusi dengan anak yang bersalah, diberikan pemahaman bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Tetap kita berikan dia motivasi intrinsik bagaimana caranya supaya dia berubah. Baik, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Di sini ada teori dihukum oleh penghargaan menurut Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bahwa tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi Alfikon ini menganggap bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalkan dalam sistem ranking. Mereka mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Sedikit. Iya Pak. Di poin pertama tadi, Iya Pak. penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. sistem ranking. Iya. Sifat. Kalau menurut kita
Kalau menurut kita, misalnya Sia hanya ranking 2, bukan menghukum dia, Bu. Tapi kalau memang dia sadar, dia uh, apa istilahnya, mereka memotivasi diri sendiri. Bagaimana caranya sehingga bisa ranking 1. Jadi bukan menghukum, Bu. Kalau saya hanya memberikan motivasi ke ranking di bawahnya. Jadi itulah sebabnya setelah eh, ujian atau semester 1 atau semester 2, saya sampaikan kepada ibu guru bahwa harus diberikan ranking 1 sampai ranking terakhir di kelasnya supaya ada motivasi kepada siswa maupun orang tuanya untuk belajar di rumah dapat meningkatkan cara belajarnya di rumah sehingga rankingnya dapat meningkat, Bu. Karena masing-masing kan ada pengalaman kita. Kalau pengalaman saya lebih baik dapat dikasih ranking anak. Apa sebabnya? Supaya ada laporan kepada siswa, begitu juga orang tuanya bahwa anakmu hanya ranking sekian. Tapi kalau ranking 1, tolong, tentu seperti saya, Bu, memberikan motivasi kepada anak saya, tolong dipertahankan ini rankingnya. Jadi itu barangkali penjelasan, Bu. Silakan lanjut. Ya. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Jadi itu tadi menurut teori Alpikon, Pak. Kemudian menurut Alpikon penghargaan mengurangi ketepatan. Ada satu risetnya dalam sebuah percobaan, sekelompok anak-anak berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Kemudian gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang sebagian itu tidak. Artinya yang ada kayak penghargaan diberikan kepada orang yang menebak gambarnya, Pak. Ternyata hasilnya itu anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian selanjutnya, penghargaan itu menurut Alpikon, penghargaan itu tidak efektif. Di sini dijelaskan bahwa suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekerasnya. Karena kan ada rasa kecewa dari kegagalannya. Karena adanya penghargaan yang tidak dicapai. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Seperti yang saya terapkan di kelas, Pak, Bapak Ibu, saya kan biasa memberikan penghargaan berupa hadiah-hadiah pulpen, buku, atau apa saja itu yang bisa diberikan kepada anak. Kalau saya tidak memberikan, dia yang memulai, Ibu, mana ya? Ada lagi hadiahnya, Bu? Menunggu. Seperti itu. Nah, orang yang berusaha berhenti, misalkan orang yang berusaha berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Artinya orang yang biasa dibujuk, kalau kamu berhasil diet, saya berikan kamu ini. Tetapi kalau dari dalam dirinya bilang karena kesehatan, itu karena kesehatan harus saya berusaha. Bukan karena dari mau nggak dinilai sama orang. Bukan karena ya, selanjutnya penghargaan itu merusak hubungan menurut Alpikon. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Betul tidak itu, Bapak Ibu? Kalau misalkan ada yang diberi penghargaan, di sekitar kita itu atau kita itu merasa iri. Betul ini? Kalau saya, Bu, tidak.
Yang penting jujur. Oh iya iya. Ya, Iya, iya. jujur pemberiannya. Iya. Nah, itulah kita ini. Kalau kita jujur, misalnya, Tadi. ya memang cara kerjanya Bu Eka bagus, maka kita berikan yang ya penghargaan. Tapi kalau Ibu Rini misalnya cara kerjanya tidak bagus, tentu yang lainnya, kalau saya berikan Ibu Rini, tentu kalau dia keberat, dia merasa kecewa. Tergantung dari penilai. Penilaian, Pak. Iya. Pak. Ya, Tergantung dari hasil karyanya, Pak. hasil karyanya sendiri. Iya, Pak. Iya, untuk sementara saya kira. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih selanjutnya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, besar kemungkinan. Ya. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Selanjutnya Pak, Bapak Ibu, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Artinya kalau dia merasa sekalipun saya berusaha tidak akan berhasil. Begitu pemahaman atau pendapat dari Albicon tadi. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Di sini menurut Albicon, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa dan mahasiswi yang dibayar ini, hasil kinerjanya itu berhenti berkembang. Mereka yang sedangkan yang tidak menerima bayaran itu berusaha mengasah dirinya menjadi lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan orang melakukan pelanggaran biasanya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini maksudnya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, biasanya orang melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu untuk bertahan hidup. Pertama, kebutuhan yang pertama kita butuhkan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima di keluarga, rasa diterima di luar, bukan cuma di keluarga saja ya, tapi di lingkungan kita. Ini yang dimaksud dengan kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, ini masih semua kasih sayang dan rasa diterima. Bermanja-manja, pingin dimanja. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Jadi setiap manusia itu pasti ingin bebas juga. Ada kayak kebutuhan waktu senggang, liburan, memberikan ruang untuk merdeka. Kebutuhan dan ini kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa ini. Kebutuhan dasar ini. Ya, kemudian ada di sini penguasaan. Artinya kita ingin berkuasa. Di sini penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, itu masuk penguasaan semua, memimpin. Ya, berprestasi, diakui, didengar, itu masuk penguasaan. Jadi setiap manusia itu membutuhkan ini penguasaan. Selalu mau dianggap, itu penguasaan masuk dia penguasaan ini. Penguasaan masuk dia penguasaan ini. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol guru. Menurut Dean Gosen dalam menerapkan disiplin di sekolah. Jadi ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini kira-kira kita seperti apa? Apakah di sini sebagai penghukum kita posisi kontrol tak yang selama ini kita jalankan, apakah sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini saya rasa di sekolah kita ini tidak ada guru
yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Di sini biasa kalau ada anak-anak yang melanggar, cara bicara tak biasa lembut tapi anak-anak merasa bersalah dengan yang dilakukan seperti ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keiningan yang membuat anak ini gara-gara seperti begini. Gara-gara kamu nak saya dimarahi sama kepala sekolah. Nah, ini yang anak-anak ini yang melanggar ini, gara-gara saya ibu dimarahi juga sama kepala sekolah. Ini yang dimaksud dengan pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Mungkin di sekolah kita ini posisinya seperti ini, posisi kontrol tak. Sebagai teman, guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang terjalin antara guru dengan murid. Tetapi biasa anak-anak kalau dicuekin merasa di situ ini hubungan yang negatif ceritanya. Kalau dia kayak dicuekin dianggap dirinya tidak diperhatikan sama gurunya. Ya sama dengan anak drama. Kedua nasa si bumi. Oh ya. Lanjut posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi posisi kontrol yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Artinya ketika anak-anak itu bersalah, diajak berbicara, kenapa kamu berbuat begini nak? Ada apa? Kenapa bisa kamu terlambat? Nah, diajak bicara supaya anak-anak itu kan ada biasa anak-anak itu ada permasalahan dalam keluarganya kah, sehingga anak tersebut terlambat. Jadi kita lakukan pendekatan, kemudian mencari solusi bersama anak tersebut supaya tidak melakukan lagi pelanggaran. Selanjutnya, ilustrasi kasus ini. Seperti ini, misalkan ada anak-anak yang terlambat mengikuti upacara, hormat di bawah tiang bendera. Ini contoh guru penghukum. Tidak ada di sini, Bapak Ibu tidak ada di sini yang penghukum. Kemudian, pembuat merasa bersalah tidak ada, ya. Insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu. Kemudian sebagai teman, di antara kelima ini kira-kira posisi kontrol tak dalam mengajar atau yang kita terapkan di sekolah itu posisinya seperti apa yang kita? Posisi kontrol apakah aku? Teman. Terus apa lagi? Yang paling di antara kelima itu yang mana yang paling bagus untuk kita terapkan? Iya, posisi manajer yang paling bagus untuk kita terapkan di sekolah. Dari kelima posisi di atas bisa dikatakan jika posisi kontrol dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer. Sebab pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang ada pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, masih berhubungan dengan disiplin positif ini. Jadi keyakinan kelas itu membuat kesepakatan bersama murid, tidak seperti peraturan yang hanya satu arah. Artinya di sekolah ini misalkan ada peraturan yang dibuat tidak melibatkan murid, tetapi keyakinan kelas, kita membuat satu keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas itu bersama dengan murid-murid. Murid-murid menyampaikan pendapatnya, Ibu seperti ini bagus di kelas Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara universal. Sedangkan peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak atau guru yang harus ditaati oleh murid. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak,
berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif artinya di sini jangan ada kata dilarang. Tidak boleh ada kata dilarang, tapi kita usahakan kata-katanya itu positif, kalimat positif. Kalau misalkan dilarang buang sampah, harusnya kita buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Seperti di kelas itu pada saat membuat keyakinan kelas, ada yang menyampaikan dilarang buang sampah, Ibu. Oke, kita terima dulu apa yang disampaikan oleh anak-anak. Nah, kemudian di sini sesuai kondisi kelas dan dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Nah, seperti di kelas kita sama-sama bersama murid itu berdiskusi apa kira-kira yang mau kita bentuk di dalam kelas. Contohnya menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini tadi segitiga restitusi itu berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya begini, kalau ada siswa yang berbuat salah, harusnya kita bina dengan baik, kita bimbing, ya, kita ajak kita ajak komunikasi, tidak memarah-marahi dia sehingga dia bisa kembali bermain dengan temannya dengan nyaman. Ya, di sini ada segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitasnya anak. Pada saat dia bersalah kita panggil baik-baik. Kemudian setelah itu validasi tindakannya yang salah. Artinya kita tetap salahkan bahwa perbuatannya itu salah. Ya, validasi tindakannya salah bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak baik. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan di sekolah ini. Nah, seperti itu, menanyakan keyakinannya. Selanjutnya, menstabilkan identitas ada di sini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi pada saat kita menstabilkan anak-anak, pada saat kita panggil, kita sampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi pada saat kita validasi tindakan yang salah, di sini pasti kita tetap salahkan apa yang dia lakukan. Kamu pasti punya alasan melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi ada validasi tindakan yang salah, artinya kita tetap salahkan apa yang dilakukan anak tersebut. Selanjutnya menanyakan keyakinan di sini. Apa keyakinan kelas kita? Artinya kita kaitkan pelanggaran yang dilakukan dengan keyakinan yang kita sepakati. Selanjutnya penutup. Alhamdulillah penutup. Jadi sebagai penutup dari kegiatan diseminasi, kegiatan kita hari ini adalah bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini penutup, ini adalah kesimpulan dari kegiatan diseminasi kita hari ini. Kesimpulan kita, semoga budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh CGP Angkatan 9 Ibu Rostia. Dan semoga apa yang beliau paparkan kepada kita bisa diambil dan diterapkan di pembelajaran kita pada kelas masing-masing. Untuk kegiatan selanjutnya, marilah kita menutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan pada saat terjadinya proses kegiatan, dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dipaparkan tadi Ibu. Ya mudah-mudahan di sekolah ini ada perubahan setelah melihat pemaparan Ibu calon guru penggerak tadi. Jadi saya sangat setuju sekali apa yang dipaparkan mulai dari awal sampai akhir atau sampai penutup. Banyak sekali yang harus kita adakan perubahan di sekolah kita ini setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Ros tadi. Jadi saya harap kepada teman-teman, terutama saya selaku kepala sekolah, jadi ada beberapa hal yang saya petik tadi yang bisa kita terapkan di sekolah kita, terutama masalah hukuman terhadap siswa kita. Jadi ada beberapa yang perlu kita lakukan di sekolah tentang penerapan hukuman kalau memang ada. Tapi setelah mendengarkan pemaparan tadi, tidak ada lagi istilah hukuman di sekolah. Jadi saya kira cukup sekian. Saya tidak perlu panjang lebar lagi untuk menanggapi apa yang dipaparkan oleh tadi Ibu Ros. Semuanya ada perubahan yang perlu kita lakukan di SD kita ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, dari pemaparan diseminasi budaya positif ini memberikan pandangan baru terhadap kami para guru mengenai utamanya ini hukuman dan penghargaan terhadap siswa di sekolah. Adapun mengenai hal ini bahwa dipahami interaksi yang terjadi antara guru dan siswa ini tidak lagi hanya lebih besar interaksi guru yang satu arah saja ke siswa. Artinya ada timbal balik, ada interaksi dua arah guru dan siswa. Yang kedua bahwa sebesar apapun penghargaan dan seberat apapun hukuman yang diberikan kepada siswa, jika siswa sendiri tidak tergerak dan tidak termotivasi dari dirinya, maka tidak akan bisa tercapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Jadi seperti itu pemahaman yang bisa saya tangkap, dan insya Allah akan kami mencoba mempelajari dan mengamalkan apa-apa yang telah kami dapatkan sesuai dengan pembelajaran paradigma baru pendidikan saat ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.